ketiga, keempat, atau kelima nanti kalian menemukan di pertemuan 2 LMS itu ada tempat untuk mengunduh, nah, silakan kalian juga mengunduh dari sana, terus mengunggah jawabannya juga di. Nah, tapi selain di sana ada yang lewat WA Group biar cepat. Kalau WA Group kan cepat sekali, plus saya masukkan cara lapor. Ya, hari ini Pak. Ngomong ini kok. Pak, untuk waktunya tadi batasnya sampai jam 6 nggih. Misalkan di sampai jam 12 malam gitu. Soalnya kan kalau ya karena hari Senin itu ya oke Ki Hartini ya. Karena hari Senin itu batasnya jam 12. Ngono ta? Sehingga mundur ngantek jam 12 ora jam 6. Oke, saya terima sampai jam 12 saya tunggu. Urung tunggu ya no. Ya, makasih Pak. Pak. Lah, nek saya kerja pulangnya jam 3 Pak, nang ngumpul kene yo. Sore nggak apa-apa yo, Pak. Jam 12 ngono kok mau wis disepakati jam 12 ngono kok. Jam 12 malam. Oh, iya. Senin, Mbak, Senin. Oh iya. Jam 12 malam. 12.01 ya. 00.01 wis Selasa wisan. Iya, Pak. Gawe ngantek jam 3. Tengok. But gawe pabrik apa? Yo. Nggih, Pak, suwun, Pak. Ada lagi tentang tugas dulu. Tidak ada. Saya tanya lagi kalau tidak ada. Untuk pertemuan yang pertama kemarin, ada yang perlu ditanyakan setelah kalian membaca. Mboten Pak, wong kula dereng maca kok. Mucal lajeng kula waca niku. Mumpun Pak, pun diwaca. Sementara belum, Pak. Paling jawab. Sementara rungeneng pertanyaan. Aku ngerti jawabnya kok. Ya Hartini. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Sudah diunggah, sudah diunduh, sudah. Kenapa nggak bertanya? Belum dibaca. Neng rak wis ngunduh. Wah, sudah sudah maju satu tingkat. Wis ngunduh. Sudah dibaca, sudah Pak. Kok nggak tanya? Sudah mudeng Pak. 2 tingkat. Minimal kan seperti itu usahanya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Bisa lah. Tetap seperti itu ya. Oke. Saya tetap membuka kesempatan untuk partisipasi Anda. Ya. Sudah tampak? Sudah tampak PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak.
Saya absensi, Pak. Kasih presensi. Nggih. Nggih. Ya. Ya. Memalon ya karo wong tuwa nesu wen. Oh, Nggih, Pak. belum. Sampun, Pak. Sudah. Sampun, Pak. Sampun. Oh, nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Waalaikumsalam. pembelajaran yang ini dengan pertemuan kedua konsep dasar PS P3 4102. Yang kita bahas selanjutnya adalah ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Jadi yang menjadi cakupannya yang dibahas dalam 4102 konsep dasar IPS itu adalah antara lain ya pengertiannya antara IPS dan IIS ya, kemarin diramekan kemarin itu IPS apa IIS apa ini memiliki perbedaan yang mendasar. Tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Perbedaannya sangat mendasar. Perbedaannya apa atau kemarin itu? Sudah terlalu ya aku. Perbedaan, Pak. IIS di apa? perguruan tinggi. Fakultas Sosial Murni. PDIPS Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial. PIPS di SD, SMP, dan SMA. Nggih ta, Pak? Jenengmu sop. Anggrek ini, Pak. Cahayu? Anggrek ini. Nah, meskipun IPS dan SS dan IS ini mempunyai perbedaan yang mendasar, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena secara tradisional IPS dan IIS ini memang sudah saling berhubungan. Satu sama lain IPS dan IIS itu ada hubungannya. Di sekolah, IPS lebih menekankan pada pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, dan topik-topik IPS kita bisa manipulasi secara suatu pertanyaan, jadi suatu isu, dan manipulasi menjadi suatu isu atau permasalahan yang berperspektif interdisiplin. Artinya begini. Karena IPS dan IIS itu tidak bisa dipisahkan, karena memang ada hubungan yang erat. Tetapi secara mendasar berbeda IIS dan IPS. Nah, di sekolah, semua sekolah, ini IPS, ini pendekatannya multidisiplin atau interdisiplin. Apa ini kayak pendekatan multidisiplin atau interdisiplin kemarin itu? Wah, lihat tuh. Anggrek ini kelingan heran.
mempertimbangkan kemanfaatan, urutan, dan ruang lingkup sedang dalam ilmu sosial lepas tanpa pertimbangan. Ya, Pak? Itu kalau IPS pendekatannya kan monodisiplin. Kalau IPS katanya multidisiplin kemarin kan gitu. Nah, ini IPS itu karena pendekatan multidisiplin atau interdisiplin. Topik-topik di dalam IPS ini dapat digunakan sebagai permasalahan, dipakai sebagai permasalahan dalam suatu masyarakat atau di masyarakat atau di sekolah sebagai permasalahan di sekolah. Tetapi kalau IPS yang hanya monodisiplin, pendekatan yang monodisiplin itu tidak dapat digunakan sebagai permasalahan. Itu yang ada di IPS dan IPS. Ada pertanyaan? Wah, dereng to malah kayak banyak kalau ditanya. Pasang Rasulullah. Oke, lanjut. Masih ruang lingkup konsep dasar IPS. Antara IPS sebagai bidang studi dengan disiplin ilmu sosial atau social studies itu terdapat beberapa perbedaan. Satu perbedaannya, IPS itu bukan suatu disiplin ilmu seperti ilmu sosial. Ya, sekali lagi, IPS bukan suatu disiplin ilmu, tetapi IPS lebih tepat dilihat sebagai suatu kajian terhadap masalah kemasyarakatan. Ada yang bisa menerangkan, IPS bukan disiplin ilmu, tetapi IPS hanya kajian terhadap masalah kemasyarakatan. Kalau disiplin ilmu itu yang bagaimana toh? Kalau disiplin ilmu itu yang ilmu seperti mempelajari ilmu murni ini Pak. Contohnya misal ilmu ekonomi berarti yang dipelajari ekonomi murni ngoten Pak. Ada lagi pendapat Esti di Esti urung suaranya aku. Esti Rahayu. Esti. Esti Rahayu siapa ya Pak? Ketuane itu. Esti Putri Pak. Esti Putri. Esti Putri Pak. Omongan dong. Menurut kamu gimana ini? Ya, IPS bukan suatu disiplin ilmu, tetapi IPS itu sebagai kajian terhadap masalah-masalah sosial. Ayo. Iya Pak, kalau menurut saya sudah yang seperti yang dijelaskan Bapak kemarin, kalau yang disiplin ilmu itu adalah monodisiplin kan Pak. Kalau yang IPS itu kan lebih ke kajian, maksudnya lebih ke
dalam ruang lingkup masyarakat, seperti kita mempelajari kepada anak-anak itu terhadap interaksi kita kepada masyarakat sekitar, terhadap warga sekolah dan lingkungan masyarakatnya. Sedangkan kalau disiplin ilmu itu lebih ke gimana dia nanti ke dalam pendidikannya, begitu Bapak. Ngono. Esti ya gimana? Nggih, Bapak. Esti Putri. Ya, Putri, orang Rahayu ya. Iya, Jadi Esti Putri begini ya. Utami. Yang dimaksud bukan disiplin ilmu, itu karena apa? Karena itu tadi pendekatannya, ya IPS itu pendekatannya lewat multidisiplin, ya, lewat inter. Jadi dari sudut apapun, ya, ini bisa untuk dijadikan sebagai pendekatan IPS. Kalau suatu disiplin ilmu itu hanya melulu pada satu ilmu yang ada, seperti dikatakan tadi. Siapa Mas Bayu, siapa mau? Mas Setiawan tadi. Setiawan Rista, Pak. Misalkan disiplin ilmu ekonomi, ya, disiplin ilmu ekonomi tadi dicontohkan ekonomi. Ya, melulu ilmu ekonomi itu yang difokuskan ilmu ekonominya itu. Ilmu ekonominya itu di disiplin ilmu. Di sejarah ya, sejarahnya itu masa lalu terjadi apa? Disiplin ilmunya di situ. Di ilmu hukum ya disiplin ilmunya di situ. Di ilmu hukum itu bagaimana cara-cara mempelajari tentang hukum. Tetapi kalau IPS ini kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. IPS tentang ekonomi atau ekonomi dalam IPS. Kan beberapa sub bidang studi ekonomi dalam IPS berbeda dengan ekonomi sebagai disiplin ilmu. Kalau ekonomi sebagai IPS ini mengkaji perekonomian yang dihadapi pada masyarakat. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh kecil aja ya, contoh kecil. Maaf ya kalau saya pakai untuk contoh. Guru honorer SD, gajinya berapa? 600.000. Misalkan. Iya, 6.600.000. Ada yang 300, Pak. Nggak nyampe, Pak. Ada yang buatan sampai. 100, Pak. Katakanlah 300. Dengan gaji ya, perekonomian yang mempunyai penghasilan 300.000 itu kalau dilihat dari disiplin ilmu yang harus hidup dalam 1 bulan, padahal dia perlu bensin untuk transport, perlu bang wong kancane akeh, perlu dan sebagainya. Menurut disiplin ilmu ora cukup, tapi kok kamu bisa berjalan dan kancane sok kuliah, kan kenyataannya seperti itu toh. Karena melihat masalah-masalah dalam masyarakat itu. Nah, pas orang diwiran di tenan kae ya utang. Bonse oleh duit kong di Yambo. Nah, ini masalah
kemasyarakatan seperti itu. Dilihat dari kajian itu dengan masalah-masalah ekonomi di dalam masyarakat. Ini memang kalau dilihat dari disiplin ilmu enggak bisa orang nyanda, kan enggak nyanda. Lah kok nyatane iso urip, nyatane iso lah nyambi ingu wedhus, nyambi ingu sapi, wa bojone konglomerat. Nah, seharusnya kalau disiplin ilmu, kajian disiplin ilmu itu tidak dimunculkan sebagai guru honorernya. Ya, boleh sekarang guru honorer plus penghasilan apa dimasukkan di sana. Guru honorer yang nyambi juragan bako, guru honorer yang menjadi sehingga penghasilan itu tampak nyata setiap bulannya ada berapa yang diperoleh dan bisa cukup untuk hidup yang layak. Nah, itu disiplin ilmu. Nah, itu disiplin ilmu. Kalau masalah-masalah ekonomi kemasyarakatan ini hanya dapat dikaji di PS. Ada pertanyaan? Anggreni. Pak, berarti ini ya Pak, kesimpulannya kalau IPS itu lingkupnya luas kemasyarakatan, itu toh Pak intinya. Yang terus yang apa namanya itu yang disiplin ilmu itu khusus seperti itu ya Pak, ilmu yang pelajari khusus, umpamanya ilmu ekonomi ya kita mempelajari khusus ilmu ekonomi. Tapi kalau IPS itu lingkupnya luas sekali, apalagi kaitannya dengan kemasyarakatan. Seperti itu toh Pak? Ya, jenengmu siapa jenengmu? Orangnya Arti ini Pak. Arti ini. J. Sekali lagi ya, kalau mau jawab, menyanggah atau apapun, sebutkan namanya. Enggak Pak. Ya, kalau IPS nih, Pak. Orang apal-apal kan itu kan sudah aturannya ngono. Nek lali aku tak izine tak keke yang ST kabeh ya artine ora oleh. Oke. Sekali lagi kalau IPS ini memang dari masalah-masalah kemasyarakatan yang dikaji. Kalau disiplin ilmu di social studies ini hanya satu disiplin ilmu tersebut. Lanjut. Dalam IPS menggunakan pendekatan multi, tadi ya. Sedangkan ilmu sosial menggunakan pendekatan disiplin ilmu atau monodisiplin. Sudah tercakup di atas tadi. Eksistensi PS, keberadaan IPS, ini memfokuskan kepentingan kependidikan. Nah, kalau di ilmu sosial, ini bisa di dunia persekolahan, perguruan tinggi, atau dipelajari di masyarakat umum. Nah, ini lebih jelas lagi, fokus kalau IPS, ini fokusnya di dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan. Tetapi kalau ilmu sosial ini sebagian bisa di dunia pendidikan, di persekolahan, utamanya perguruan tinggi. Bisa juga masyarakat umum. Ini keberadaan IPS itu.
Kalau IPS ini menggunakan ilmu sosial sebagai bahan pengembangan dalam pelajaran, dilengkapi dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan pedagogis. Berbeda dengan ilmu sosial. Sekali lagi, kalau ilmu IIS ya, IIS itu tidak menggunakan atau tidak mempertimbangkan aspek psikologis dan pedagogisnya. Enenge yang ngono kuwi. Tetapi kalau IPS menggunakan atau mempertimbangkan aspek psikologis dan pedagogis. Aspek pedagogis itu aspek pembelajarannya. Tapi kalau di IIS, ilmu sosial ini tidak mempertimbangkan di sana. Aspek psikologisnya itu juga dipertimbangkan. Tapi kalau di IIS tidak memiliki, tidak mempertimbangkan aspek psikologis. Jadi saklek, ya, saklek. Kalau IIS, ilmu sosial itu saklek. Ngerti saklek? Halo. Pak. Tahu, Pak. Spontanitas. Ora spontanitas. Kaku. Saklek. Aku tidak fleksibel, Pak. Saklek itu ini nek ora Bisa ditawar-tawar lagi. Nggak bisa. Nek ora saklek kuwi itu ora. nek ora kuwi ora. Tetapi kalau IPS nek ora kuwi iso liyane karena mempertimbangkan aspek psikologis. Memarahi wong ini, maka dihindari tidak memakai itu. Tapi kalau IS saklek nek ora kuwi ora. Engko wong iso ngene, pancen nyatane harus seperti itu ilmunya. Gitu. Ini IPS. Lanjut. Masih ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Kita masih berkutat di sana. Konsep dasar IPS itu adalah citra mental tentang objek yang konkret atau gagasan yang abstrak. Semua gagasan itu memang abstrak ya, memang abstrak. Tetapi IPS itu mencitrakan mental yang abstrak itu menjadi gagasan, menjadi sesuatu yang konkret. Konsep IPS ini mencerminkan suatu fenomena atau gejala atau benda-benda yang berkaitan dengan IPS. Konsepnya itu mencerminkan fenomena itu kenampakan gejala-gejala yang berhubungan dengan benda IPS. Nah, IPS dan ilmu sosial ini sama-sama memiliki subjek dan objek yang sama. Persamaannya. IPS dan ilmu sosial ini punya objek dan subjek yang sama. Yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi sama-sama IPS dan IIS sama-sama mempelajari perilaku manusia. Tapi bedanya di depan itu tadi. Saklek, bisa saklek, IS, dan IPS bisa mempertimbangkan aspek psikologisnya. Ilmu sosial, ya, seperti kemarin saya juga sudah
Kan bahwa ilmu sosial itu cabangnya banyak sekali. Sosiologi, antropologi, psikologi. Nah, ini ilmu sosial yang disebutkan itu, sosiologi, antropologi, psikologi, ini yang membahas, ini yang mempelajari perilaku manusia. Di sosiologi ada interaksi, ada konflik, di antropologi juga ada pengetahuan tentang manusia, di psikologi juga membahas tentang manusia, tetapi tingkat kejiwaannya itu yang membahas secara khusus perilaku manusia. Ya, dilanjut masih karakteristik cakupannya. Sekarang karakteristik cakupannya. Ada konsep sejarah. Cakupan apa itu? Cakupan IPS. Konsep dasar IPS-nya itu ada konsep sejarah, konsep geografi, konsep ekonomi, konsep sosiologi, konsep antropologi, konsep politik dan pemerintahan, dan konsep psikologi sosial. Nah, ini adalah karakteristik cakupan yang dibahas dalam ilmu pengetahuan sosial. Hanya saja kalau di SD, ya di SD, sejarah sudah jelas ada, konsep geografi jelas juga ada, ekonomi jelas ada, sosiologi juga ada di sana, hanya mungkin tidak berbunyi sosiologi tidak, tetapi di sana di SD juga membahas tentang konsep interaksi maupun konflik. Antropologi ada juga di sana, hanya mungkin namanya tidak disebut antropologi, tetapi dimasukkan ke dalam sosiologinya. Konsep politik dan pemerintahan di sana juga dibahas di SD. Mungkin kalau di SD lebih condongnya kepada PKN tentang politik dan pemerintahan. PKN itu juga adalah salah satu cabang ilmu IPS. Nah, ini karakteristik cakupannya. Kita bahas satu-satu. Tadi yang pertama sejarah. Saya tunggu. Oh, tidak ada. Saya kira mau usul atau mau apa. Pengertian dari sejarah. Sejarah itu apa? Sejarah itu adalah riwayat masa lampau, atau lebih kerennya adalah ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai metode tertentu yang dipercaya. Ini sejarah, jadi riwayat masa lampau. Bahasa kerennya itu tadi. Menyelidiki, menuturkan riwayat itu. Jadi terus dituturkan, diungkapkan. Setelah diselidiki, hasilnya apa? Diungkapkan, dituturkan. Sesuai dengan metode tertentu yang dipercaya. Kenapa kok metode tertentu? Karena banyak metode-metode yang dapat digunakan dalam mengungkap riwayat masa lampau itu. Contohnya menemukan kemarin itu di
Polanerde itu apa itu? Terowongan. Tertutup, tadinya tertutup. Nah, setelah itu buka, diselidiki. Oh, ternyata ini sebuah terowongan. Diungkap, diselidiki, diungkap. Oh, jebolnya. Nah, dituturkan. Oh, jebolnya ini adalah gorong-gorong pembuangan limbah air dari pabrik gula, karena di situ ada pabrik gula. Nah, ini diungkap, itu dituturkan, ya, dituturkan. Metode apa yang dipakai di situ? Ya, metode penelitian, ya, diteliti dengan keadaan sekitarnya. Oh, jebolnya itu dulu begini. Di sebelah selatan Rowo Lintung, itu Rowo Lember, itu ada juga gorong-gorong yang, kenapa kok ada sumurnya yang, nah itu di situ diselidiki lalu dituturkan hasil penyelidikan itu. Ini tentang sejarah. Oke. Konsep dasar sejarah sebagai bidang ilmu sosial ini adalah yang pertama, waktu. Waktu adalah waktu yang telah lampau. Ini yang menjelaskan sifat, bobot, dan warna peristiwa yang bersangkutan. Waktu. Terus ruang. Selain waktu juga ruang. Lebih mendekat yang geografi. Sejarah mengungkap kapan terjadi, sedang geografi merupakan petunjuk di mana itu terjadi. Sehingga dapat dikatakan antara sejarah dan geografi tidak bisa lepas atau selalu berhubungan. Waktu ini dipelajari di sejarah, ruang meskipun dipelajari di sejarah tetapi lebih detail dipelajari di geografi. Karena mengungkap itu tadi, di mana peristiwa itu terjadi. Kapan? Oh, itu sejarahnya. Di mana? Oh, itu geografi. Oke. Alur peristiwa adalah rentetan peristiwa masa lampau berdasarkan urutan terjadinya atau pengalaman sejarah dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan perkembangan dan perubahannya. Nih, ini konsep-konsep dasar sejarah sebagai bidang ilmu. Waktu, ruang, alur peristiwa. Oke. Saya beri kesempatan untuk menyanggah, bertanya, atau usul. Saya persilahkan. Halo. Iya, Pak. Ada? Saya Setiawan Ristama bertanya, Pak. Iya. Nih, mengenai sejarah, berarti ada kemungkinan itu sejarah yang pripun, Pak? Nemu siapa? Setiawan Rista, Pak. Oh ya, Setiawan, oke.
spesialis mau bertanya mengenai sejarah. Berarti nggih ada kemungkinan untuk sejarah yang diketahui saat ini itu mengalami pembaruan dan mungkin apa istilahnya dan pembaruan itu tidak pripun nggih, tidak hanya sedikit. Jadi misal seperti pembaruan yang sangat bertolak belakang sekali dengan yang orang awam ketahui niku mungkin nih Pak berarti ya. Ya, ya. Sudah. Sudah. Nggih, sementara sampun. Saya mengamini mungkin karena apa? Karena merupakan suatu penelitian, Penelitian kemarin menemukan dan menyimpulkan setelah diselidiki, diteliti, terus dituturkan. Oh, hasilnya seperti ini, bla 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 bla. Nah, terus diadakan penelitian lagi. Kok ternyata kok tidak seperti apa yang dituturkan dalam penelitian yang kemarin. Menurut penelitian terbaru ini kok seperti ini. Nah, di mana letak perbedaannya? Ini menjawab berhubungan dengan pendidikan IPS di SD. Kalian sudah dapat toh ya? Semester 1 dulu. Tentang peristiwa, konsep, data, dan generalisasi yang fakta baru dapat menolak teori yang lama. Itu lain lain mata kuliah, tapi masih ada hubungannya. Kemarin kalian di semester 1 sudah mendapatkan materi kuliah itu di semester 1, yaitu pendidikan IPS di SD. Coba sekarang saya tanya dulu, ingat-ingat pernah mata kuliah itu tidak? Kalau yang semester 1 itu belum itu Bapak? Pernah nih. Iya, semester 1 itu perkembangan wawasan kebangsaan. Terus kalau yang semester 2 itu perspektif global. Yang IPS belum ada? Belum, baru semester ini. Oke, ini baru konsep dasar ya. Mungkin nanti di semester selanjutnya, semester 5 mungkin. Oke. Itu ada membahas tentang peristiwa, konsep, fakta, generalisasi, teori, dalil, dan dalil atau hukum, dan metode. Itu urut-urutannya seperti itu. Itu nanti kalian akan dapat. Nah, seperti di sini yang ditanyakan Mas Setiawan tadi, berarti apa sejarah? Apa sejarah itu bisa mengungkap perbedaan? Dari penelitian itu bisa mengungkap perbedaan? Bisa. Bisa. Kalau saya sinkronkan dengan pengertian IPS yang kemarin, yang belum Anda tempuh itu, sebuah fakta akan dapat menolak teori-teori yang sudah ada. Nah ini, bunyinya seperti itu. Sama juga yang diutarakan tadi. Suatu peristiwa, suatu data-data dari penyelidikan yang dituturkan, yang diungkapkan, yang dituliskan, ini akan dapat menolak teori yang sudah ada. Jadi ketika
suatu sejarah yang Anda percaya pada saat ini dipercaya oleh semua lapisan masyarakat, ya, dipercaya, tetapi ketika ada penyelidikan yang dituturkan kembali ini berbeda, maka yang dipercaya itu tadi ini akan mentah tertolak, bisa juga. Tetapi harus ingat juga, kita harus ingat sesuatu yang sebetulnya tidak benar, atau sesuatu yang hoax, kalau itu diutarakan, kalau itu dibicarakan berulang-ulang, seolah-olah sesuatu yang tidak benar itu akan menjadi sesuatu yang dianggap benar. Kalian tahu pernyataan yang terakhir dari saya ini tadi bisa ditangkap tidak? Sakit, ya Pak, ya. Jadi sesuatu ora bener, dan ini omongannya ora bener. Tetapi kalau itu diungkap terus menerus, maka itu dianggap benar. Dan ini ora bener. Itu kenyataannya kan seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Nah, terus sekarang kita sinkronkan dengan yang Mas Piawan itu tadi. Sejarah. Contoh aja. Candi Prambanan, Candi Jonggrang, itu adalah penggenapan dari 1000 candi yang diminta oleh Jonggrang dari Bandung Bondowoso, ya lah? Iya Pak, ya. Bandung Bondowoso gawe candi, Jonggrang gawe candi 1000, gawe lagi 999 ning wis keburu esok. Ya lah. Nah, untuk penggenapannya diciptakan oleh Bandung Bondowoso itu, yaitu Jonggrang, ya, Candi Jonggrang. Ini saya tidak tahu benar atau tidak, peristiwa itu benar atau tidak. Saya katakan, suatu peristiwa, sesuatu yang sebetulnya tidak benar, tetapi diulang-ulang terus-menerus, maka itu dianggap benar. Nah, kalau kita nalar, kita sebagai orang ilmiah, mesti akan bertanya, mungkinkah dalam satu malam akan tercipta 999 candi? Nah, ini akan bertanya, tetapi karena itu sudah merupakan suatu sejarah yang turun-temurun, maka ya kita amini saja, toh tidak akan merugikan orang. Tidak akan merugikan orang dengan adanya candi itu. Mbuh kuwi sing bangun Bandung Bondowoso atau Yogyakarta, Bandung Bondowoso atau Yogyakarta atau siapapun, itu kan tidak merugikan orang. Ya wis ben percaya kuwi wae. Kalau ada orang yang
menyelidiki dan menuturkan terbentuknya atau terbangunnya Candi Prambanan itu secara jelas, secara konkret, secara dapat dipercaya, mungkin itu akan tertolak Bandung Bondowoso itu. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada yang meneliti. Tidak ada yang meneliti. Terus ada yang kemarin itu Candi Borobudur. Akhir-akhir ini dipercaya Candi Borobudur itu yang membangun, yang menciptakan adalah Sulaiman, ya, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Katanya seperti itu. Nah, kalau hal tersebut diungkap secara berulang-ulang, maka akan terjadi pengakuan bahwa betul-betul itu yang membangun Sulaiman. Padahal kan tidak. Uripewe beda. Kono yang kono, kene yang kene. Jadi kan sepertinya tidak mungkin. Ya, sepertinya tidak mungkin. Itulah sejarah. Ya, itulah sejarah. Ini sesuatu yang sebetulnya memang perlu diselidiki secara nyata dan benar-benar profesional. Ini itu sejarah. Oke. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya, Julia Sanggarwati absen 15. Oke. Jadi kalau menurut konsep dasar sejarah yang dikatakan waktu, ruang, atau alur itu, atau apakah sejarah itu dapat dikatakan suatu kejadian, pengalaman, atau fakta di masa lampau yang dianalisis sehingga menghasilkan ilmu atau informasi untuk masa mendatang seperti itu, Pak? Ya, itu secara ilmiahnya, pengertian secara ilmiahnya memang seperti itu. Ini pengalaman masa lampau dikaji. Nah, itu penerapan ilmu sejarah. Mengapa penerapan? Karena tidak hanya sejarah itu diketahui saja masa lampaunya, tetapi dari masa lampau yang terjadi dan dikaji itu, ini untuk pijakan sesuatu di masa yang akan datang. Yang kemarin sebagai pengalaman bertingkah laku untuk hari ini dan masa yang akan datang. Itu sejarah. Jadi sejarah itu ada yang masa lampau yang jelek, masa lampau yang tidak baik, masa lampau yang kelam, ya. Ada masa lampau yang baik, ada masa itu sejarah. Nah, semua masa lampau itu oleh orang sekarang itu digunakan untuk cermin, ya, Oh, nek ngene iki elek ora tak nggowe, aku tak nganggo sing apik sing iki. Nah, ini semuanya itu, nah itulah gunanya diterapkannya sejarah dalam sekolah untuk mengkaji sebagai pijakan manusia hidup di masa yang akan datang. Lu ya, Dek. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, iya. Pak, saya ini mau menambahkan itu Pak yang kaitannya dengan sejarah
Dulu kan pernah diajarkan masalah PSBB itu loh Pak, pelajaran masalah perjuangan bangsa. Itu apa kaitannya dengan ilmu pengetahuan sejarah itu? Apa ada yang meneliti gitu loh Pak? PSBB itu ada yang meneliti atau tidak gitu? Iya, maksudnya itu ada pembelajaran khusus untuk kita mengetahui asal usul Indonesia seperti itu, Pak. Sejarah Indonesia. Ya. Ada PSBB, ada sejarah Indonesia. Apa semuanya itu ada yang meneliti? Ada, ya. Ada yang meneliti, ada. Saya katakan tadi, saya tidak mau berkata terlalu vulgar, tidak. Saya tadi mengatakan, ya, sesuatu yang dianggap atau sesuatu yang salah tapi dikatakan berulang-ulang, maka itu dianggap benar. Kan ngono. Sejarah pun juga seperti itu. Sejarah pun juga seperti itu. Contoh yang saya contohkan itu tadi. Ya, saya contohkan itu tadi. Terjadinya Candi Prambanan, Candi Jonggrang. Nah, ini kalau kita sebagai orang ilmiah di zaman sekarang, apa ya mungkin sewengi iso gawe candi sakmono akeh. Nah, karena itu berulang-ulang dari zaman dulu berulang-ulang dikatakan seperti itu, maka itu dianggap oh ya wis bener. Nah, terus ditanya kenapa kok sekarang orang yang mau meneliti kebenaran bahwa Candi Jonggrang itu dibuat Bandung Bondowoso, orang yang gunani, orang yang gunani, biarlah itu berkembang seperti itu. Kecuali kalau sesuatu hal yang tidak benar itu, ya, sesuatu hal yang tidak benar itu, yang dikatakan berulang-ulang itu, bisa merugikan kehidupan negara, bisa merugikan kehidupan pemerintah, bisa merugikan kehidupan kelompok, maka hal itu mesti akan diteliti kebenarannya. Tapi orang yang merugikan ya wis ben gitu, sehingga tidak ada yang meneliti. Terus hubungannya dengan PSBB yang di dalamnya membahas tentang Orde Baru, gitu. Yang dalam hal ini Orde Baru itu menjelek-jelekkan Orde Lama. Orde Barulah yang paling bagus. Sekarang saya bertanya pada kalian semuanya, kenapa PSBB dihapus? Ya, kenapa PSBB dihapus kok tidak dilanjutkan kalau itu memang betul-betul benar? Ini yang perlu kita gali, kita teliti sendiri-sendiri. Oke, sebelum saya lanjut, kita break 3 menit untuk menunggu ada adzan. Oke? Oke, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Dan
Oke, bisa dilanjut. Nggih. Insyaallah Ya. saged, Pak. Baik, kita cabut ya. Tolong sebelum dilanjut kita screen lagi. Sudah ngumpul semua belum? Sampun, Pak. Bon, sudah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Kita lanjut. Ada lagi yang menanggapi? Pak Ermawati mau bertanya, Pak. Ya. Jenengan tadi kan bilang Ermawati nomor absen 8. Ya, YR. Jenengan tadi kan ngendiko tentang PSBB nggih, Pak. Itu kenapa dihapuskan, Pak? Ya. Nah ya, saya bertanya kenapa dihapus. Tadi kan ada yang bertanya tentang PSBB apa PSBB yang penelitian sing. Nah, sekarang saya bertanya lagi, kembali saya bertanya, tak balik ke pertanyaan itu. Kenapa itu dicabut? Kenapa tidak diajarkan lagi? Karena tadi sudah di PSBB itu kan hanya mengedepankan, mementingkan, menyanjung-nyanjung orde baru dan tidak menganggap orde lama. Sepertinya kan seperti itu. Koyone seperti itu. Maka sekarang dicabut. Nah, kenapa kok dicabut? Nah, saya kembali bertanya. Kenapa dicabut? Karena sepengetahuan saya itu diganti materi baru gitu, Pak. Apa dari materinya? Belum tahu juga, Pak. Belum tahu kan, berarti kan belum diganti. Ya, baru dicabut gitu saja. Isu-isu diganti. Itu karena apa? Ini bicara politik yang kebenarannya juga kita orang awam, kita tidak tahu politik yang beredar sekarang ini karena saya dan kalian semuanya itu adalah bukan politikus. Sekarang kita fokus saja kepada diri kita sendiri bahwa kita itu adalah guru. Kita tidak usah campur tangan ke politik, kita biarlah orang-orang politikus itu yang memikirkan. Ya, daripada nanti kita salah karena kita juga tidak tahu sebenarnya, nah, kita manut saja. Manut pada siapa? Manut kepada pemerintah yang sedang berjalan. Karena pada dasarnya pemerintah itu tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Itu aja kita amini, itu saja. Ewadene terjadi sesuatu yang kita tidak tahu, itu aja. Nah, daripada kita nanti salah dan disalahkan, terseret pada hal-hal yang tidak kita
inginkan. Jadi kapasitas kita, ya, kapasitas kita sebagai guru yang harus mendidik, merasa melu-melu kancane. Ya, karena apalagi sekarang ini sangat rawan tentang politik-politik seperti itu. Apapun dipakai sebagai alat politik. Kalau itu rasa melu-melu aja. Iya, Pak. Ya, biarlah itu berjalan. Eneng sing luwih pinter dari kita tentang mengatur pemerintahan negara itu. Oke, itu nggih trimo wae, surasa neko-neko. Iya. Ya, oke. Ngono R. Oke. Oke. Ada lagi? Saya Pak Esti Putri. Iya, S. Ya, begini Pak, kalau menurut kesimpulannya berarti kan sejarah itu bisa kita berikan pemahaman terhadap anak didik kita nanti itu sesuai dengan konsep-konsep dasar seperti yang sudah dijelaskan di modul itu, mulai dari waktu sampai revolusi, seperti itu nggih Pak nggih? Nah, nggih kesimpulannya itu aja. Ini kan kita tadi rada nyimpang, rada nyeleweng, menyimpang dari sana ngantek tekan PSBB, ngantek tekan itu kan perkembangan kita di dalam berdiskusi. Ya, kita berkembangnya sampai di sana. Tapi stop, ya, saya stop. Tidak usah berkembang semakin jauh, ya, semakin jauh. Itu karena tadi menerangkan riwayat, ya, dari hasil penyelidikan yang diungkapkan, yang dituturkan itu tadi. Itu, nggih. Iya, Pak. Ngono nggih, S. Nggih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Gelem dilanjutkan. Masih sejarah. Yang keempat adalah evolusi adalah sejarah yang berlangsung dengan sangat lambat. Evolusi adalah sejarah yang berlangsung sangat lambat. Jadi perubahan yang sangat lambat itu namanya evolusi. Memang ada perubahan, ya, ada perubahan. Berdasarkan apa? Berdasarkan itu tadi penyelidikan dan hasil penyelidikan itu dituturkan, diungkapkan, di-share bosone saiki. Terus perbedaannya lagi dengan revolusi. Kalau revolusi ini berlangsungnya sangat cepat. Seperti pengetahuan Darwin kemarin. Penyelidikan Darwin berdasarkan penelitiannya, Darwin itu mengungkapkan bahwa manusia itu hasil evolusi dari kera. Kan begitu, mengatakan seperti itu. Itu hasil penelitian diungkapkan seperti itu. Nah, apa semua mengamini, apa semua menyetujui? Ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Utamanya adalah para ulama. Tidak mungkin mereka akan menyetujui. Itu evolusi, ya, evolusi. Kalau revolusi ini sangat cepat, berlangsung waktunya itu.
Terus selanjutnya lagi, tahapan-tahapan peradaban ini mengungkapkan perkembangan serta kemajuan suatu masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan kita dapat merumuskan suatu generalisasi bahwa bagaimanapun sederhananya masyarakat selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Jadi sejarah itu ini mengungkap tahapan-tahapan peradaban dalam masyarakat, mengungkap peradaban-peradaban dalam masyarakat. Meskipun perubahan itu secara generalisasi, secara menyeluruh ini sangat sederhana, tetapi bagaimanapun tetap mengalami perkembangan dan kemajuan. Contoh masyarakat Irian yang dulu dikenal masyarakat porno karena hanya memakai koteka dan rumbe-rumbe, tapi dengan perubahan-perubahan, ya, dengan perubahan setahap demi tahap, akhirnya dapat memakai baju, dapat memakai celana. Kalau dulu dianggap masyarakat Irian itu masyarakat terbelakang, ya, tidak beradab, tapi sekarang profesor dari sana juga banyak. Ini tahapan-tahapan peradaban masyarakat. Mungkin ada suku Baduy, ya, suku Baduy. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Kalau dulu mungkin itu hanya Baduy itu saja. Tetapi yang Baduy luar ini sudah menyerap peradaban modern. Meskipun masih tetap mempertahankan peradaban aslinya. Sudah banyak menyerap peradaban modern. Tapi kalau yang Baduy dalam ini mungkin kurang banyak, ya, kurang banyak dalam menyerap peradaban yang modern. Nah, semuanya itu ada tahapan-tahapan dalam peradaban di masyarakat. Kronologi itu adalah analisis sejarah yang kemudian memprediksi peristiwa yang akan datang. Nah, ini kronologi. Jadi tadi disebutkan oleh siapa tadi, Eski Posopo Wimau atau Erma. Nah, jadi dengan konsep sejarah alur peristiwa masa lalu, ya, alur peristiwa masa lalu secara kronologi itu dapat memprediksi peristiwa yang akan datang. Oh, sejarah ini dek meniki ngono ini. Nah, pada waktu yang akan datang, kalau seperti ini terus, maka akan terjadi seperti itu. Ini kronologi masa lalu dipakai untuk masa depan dan untuk memprediksi peristiwa yang akan datang. Ini yang menjadi objek studi geografi. Nah, sekarang geografi. Arti sejarah yang pertama, lalu yang kedua geografi. Yang menjadi objek studi geografi itu adalah geosfer. Geosfer itu apa? Geosfer itu permukaan bumi. Ya, permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terjadi atas lapisan udara, lapisan batuan, lapisan air, dan lapisan kehidupan. Ini geografi ya, yang menjadi objeknya itu adalah geosfer. Ya, geosfer itu termasuk di dalamnya atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer kehidupannya.
Nah, pada konsep ini geosfer ini ditinjau dari sudut pandang kewilayahan, dari sudut pandang lingkungan ya, yang menampakkan persamaan, baik persamaan atmosfer, litosfer, hidrosfer maupun biosfer. Nih. Nah, persamaan itu tidak lepas dari hubungan interaksi ke ruangan dari unsur geografi wilayah atau di lingkungan permukaan bumi. Ini yang menjadi objek studi geografi. Nah, dari pengertian itu tadi dapat disimpulkan bahwa geosfer atau permukaan bumi, alam lingkungan itu termasuk atmosfer, litosfer, dan hidrosfer, juga biosfer. Terus umat manusia atau antroposfer. Terus persebaran ke ruangan, persebaran kehidupan di dalam masyarakat. Terus analisis hubungan ke ruangan dari kenampakan di permukaan bumi. Jadi kenampakan bumi, fenomena permukaan bumi itu sangat bermacam-macam. Ya, penampakan itu ada pesisir, laut, gunung, lembah, ngarai, dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu ada interaksi ke ruangan dari satu ke yang disebutkan tadi. Nih. Lanjut, masih ya, geografi. Nah, 5 konsep dasar dari geografi itu adalah bumi, ya, bumi ini sebagai planet. Lalu yang kedua, variasi cara hidup, variasi wilayah alamnya, terus makna wilayah bagi manusia, dan yang kelima, pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Ini yang menjadi konsep dasar di geografi. Lanjut. Nah, pada tingkat SD, ini dapat kita mulai dari arah angin, dari arah mata angin. Jarak arah mata angin itu utara, selatan, barat, timur. Mungkin ada yang hafal lagu itu. Utara, selatan, barat, barat daya, timur, tenggara, dan seterusnya itu. Arah mata angin. Terus dari jarak. timur, Pak. Ya. Iya, Mbak. Pokoknya itu ya, yang disebut mata angin itu. Di samping itu jarak, terus cara membina pada diri kita masing-masing. Jadi kita sebagai guru IPS ini mengajarkan pengertian yang seluas-luasnya tentang sesuatu secara bertahap, tetapi berkesinambungan, ada kontinuitas, sehingga terbentuk pengertian di dalam benak siswa ya, sampai pada tahap abstrak yang mencirikan konsep tersebut. Nah,
ini kesimpulannya itu tadi, kita rasa tidak usah berbicara panjang lebar tentang keadaan yang semestinya kita sebagai guru bertugas mengajarkan pengertian yang luas kepada siswa, sehingga siswa itu terbentuk tahap abstrak yang mencirikan konsep tersebut. Wis ora sah mikir politik sing neko-neko. Sudah ada yang mikir sendiri. Oke. Waktu masih 5 menit. Waktu masih 5 menit. Ini saya lanjutkan tentang ekonomi. Ekonomi. Konsep dasar ekonomi. Ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam. Ekonomi itu kemampuan budaya dan tenaga kerja dalam menopang dan mengingatkan kesejahteraan material. Jadi ekonomi ini berbicara, konsep dasar ekonomi ini berbicara tentang kesejahteraan secara material, ya, secara material manusia. Ini intinya di situ, kesejahteraan secara material bagi manusia. Nah, kalau koperasi ini nanti bisa dipelajari sendiri, ya, bisa dipelajari sendiri karena waktu, mohon maaf, tidak bisa untuk dilanjutkan. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, sambil tolong di screenshot untuk yang terakhir. Pak, nyuwun tolong itu Pak, yang 5 konsep diulang lagi Pak. Nanti dibaca sendiri, tak kirim diunduh di LMS. Oke? Ya. Sekarang di screenshot aja dulu. Ya, di screenshot dulu, waktunya ini sudah ditunggu oleh dosen berikutnya. Oke? Nanti saya unggah di LMS, silahkan diunduh dan dipelajari. Oke, sampun Pak. Oke, sampun. Oke. Ya, sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Wah, nek iso ketemu tatap muka saya lebih senang gitu ya. Lebih senang bisa berdiskusi langsung. Ini bisa akan lebih bagus. Semoga sebelum kalian lulus nanti ada kesempatan untuk bertatap muka. Kalau saya suruh mengingat wajah-wajah Anda, tidak mungkin hanya lewat ini webinar, hanya lewat kamera ini tidak mungkin. Tetapi kalau kalian mengingat wajah saya, itu sangat mungkin. Pokoknya nggresing serem. Iya, anggere botak nggih, Pak. Ya serem ngono kuwi. Sangar ngono pokoke. Oh, sangar, yang sangar ya kuwi. Nanti kapan-kapan bisa ketemu, mbok undang ketemu itu. Oke, ya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat belajar dan selamat
mempersiapkan perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Matur suwun Bapak. Oke. Nuwun, Pak. Oke, dimatikan dulu aja. Nanti yang jalan. Izin keluar dulu teman-teman. Ya, keluar dulu, istirahat dulu, monggo. Maksi, maksi. Maksi ya. Terima kasih Pak.